Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, syukur marilah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ditakdirkan Allah untuk bisa menjalankan sebuah kegiatan yang insya Allah itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua, mendatangkan keberkahan, karena dengan kita senantiasa thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan bagi kita jalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang senantiasa istiqomah di atas jalannya sampai hari akhir nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, kita selesai nanti di jam 8:20 ya, maksimal. Saya juga ada acara, nanti kita manfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang mau bertanya, disiapkan pertanyaannya. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia yang disukai oleh setan. Yang pertama adalah at-tahbib. Apa itu at-tahbib? Man khabbaba laisa minna. Itu artinya khabbaba itu. Khabbaba artinya adalah mengganggu pasangan orang. Nah kan, ngeri ya? Oh langsung, saya nggak mau menyebut pelakor. Nah itu istilahnya ibu-ibu yang kesel itu kan. Pelakor, pembinor. Jadi merusak rumah tangga orang itu merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh setan. Kenapa demikian? Karena Nabi sendiri telah menjelaskan kepada kita, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya itu di atas air. Berarti di atas apa? Air. Di atas apa? Air. Di lautan gitu. Kemudian iblis akan memutus bala tentaranya. Ya, iblis akan memutus bala tentara. Jadi diutuslah pasukan-pasukan setan itu untuk menggoda manusia. Dan orang yang paling dekat dengan iblis kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya. Maka ada yang datang di saat itu memberikan laporan, saya tidaklah meninggalkan dirinya kecuali dirinya berbuat zina. Kata iblis, kamu belum berbuat apa-apa. Jadi kalaulah ada setan yang berhasil menggoda seseorang bisa berzina, itu di mata iblis itu belum ada apa-apa. Kemudian ada lagi yang datang memberikan laporan, saya tidaklah meninggalkan dirinya sampai dia mencuri. Kata iblis belum apa. Nah tapi ketika ada seseorang, ada setan tadi yang datang memberikan laporan dan mengatakan, saya tidaklah meninggalkan orang tersebut, melainkan dia sudah menceraikan istrinya, baru kata iblis, kesini kamu. Ya. Kemudian diberikan kedudukan ya di sisi iblis langsung. Begitu. Dari hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwasanya apa? Prestasi terbesar setan kepada manusia itu adalah apa? Bisa menceraikan antara suami dan istri. Gitu ya. Di kalangan setan ada yang bertugas untuk itu, namanya setan dasim.
Kalau namanya Muhammad Dasin tolong diganti. Kalau perempuan namanya Dasimah. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Kalau Dasim, Dasimah. Kalau yang punya nama Dasim ini biasanya orang Jawa ya. Dasim. Gitu. Jadi setan inilah yang menjadikan seorang suami itu kadang tidak nyaman melihat istrinya, atau kurang berselera melihat istrinya, atau juga sebaliknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nggak usah heran kok suami istri itu kadang-kadang seringnya berantem aja gitu kan. Itu karena memang ada setan yang bertugas untuk itu. Jadi di mata suami istrinya itu nggak menarik, karena menarik dengan yang di kantor gitu. Itu masalah. Dan itu setan berperan di sini, begitu ya. Nah kemudian ada lagi dari bangsa manusia yang memang tugas dia itu apa? Tadi menggoda, mengganggu istri orang atau suami orang. Ini kan sama saja ikut mensukseskan program terbesarnya daripada iblis, gitu ya. Saya pernah ngisi kajian seperti ini. Iya benar itu Ustaz. Itu banyak tuh laki-laki mengganggu istri orang. Padahal kami itu janda-janda, kami ada yang gadis. Itu kenapa nggak diganggu gitu? Kok yang diganggu itu istri orang? Kenapa gitu loh Ustaz? Tolong tanyakan sama bapak-bapaknya itu. Ya saya nggak tahu juga kenapa. Gitu kan? Padahal jelas ya, merusak rumah tangga orang, apalagi berzina dengan istri tetangga, Pak, jelas ya. Nabi mengatakan 3 dosa besar itu ada 3. Yang pertama apa? Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah sekutu, padahal Allah itulah yang menciptakan kamu. Berarti dosa syirik. Yang kedua, dosa besar yang kedua adalah wa antaqtula waladaka khasyatan an yat'ama ma'aka. Engkau membunuh anakmu khawatir jika anakmu itu akan mengurangi jatah rezekimu. Jadi ketika dikabarkan positif langsung bergegas diaborsi gitu. Digugurkan. Nah orang yang seperti ini telah melakukan dosa besar yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah wa antuzaniya fi halilati jarika. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jadi ya, bahkan sampai Nabi mengatakan engkau berzina dengan 10 orang yang bukan tetanggamu, itu dosanya lebih ringan daripada kamu berzina dengan satu wanita dan wanita itu adalah tetanggamu. Engkau mencuri harta dari 10 rumah yang itu bukan tetanggamu, dosanya itu masih lebih ringan daripada mencuri satu rumah dan itu adalah rumah harta dari satu rumah tetangga kita itu. Jadi hati-hati bapak-bapak yang sudah mulai kesemsem dengan tetangga, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Indonesia itu ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Oke, yang selanjutnya yang disukai oleh setan adalah berlama-lama di kamar mandi. Bapak Ibu sekalian, kamar mandi itu adalah rumahnya setan. Tolong mandi itu dipelajari bagaimana mandi yang cepat tapi maksimal, cepat tapi sempurna. Mandi sampai 1 jam. Ada Bu? Ada. Jangan-jangan tutorialnya kamu ambil sabun dulu, gitu. Alah kelamaan. Kan ada kadang laki-laki itu yang kesel ya, kalau sudah dihadapkan dengan perempuan itu mandi. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita masuk kamar mandi, kenapa ada perintah untuk bismillah? Ada bismillahnya dulu itu. Baru setelah itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dengan nama Allah
saya berlindung dari siapa? Setan. Dari setan laki-laki dan setan perempuan. Bismillah itu ternyata faedahnya kalau kita baca dalam hadis yang ada itu sebagai tabir, sebagai penutup pandangan setan ke aurat kita di saat kita di kamar mandi. Jadi kalau kita tidak membaca bismillah ini, maka hakikatnya setan itu leluasa melihat Aurat kita. aurat kita. Kalau mereka juga punya HP Android atau punya kamera, mungkin Bapak Ibu sekalian, gambar-gambar orang yang masuk kamar mandi gak baca bismillah itu sudah viral di sana, itu sudah ditonton rame-rame, mungkin seperti ini. Maka di kamar mandi sebisa mungkin ya jangan berlama-lama, karena Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu tidak turun di kamar mandi gitu, karena itu memang tempat yang tidak baik. Makanya dalam Islam ada 3 tempat najis. Yang pertama al-hammam, kamar mandi pertama. Yang kedua adalah al-maqbarah, kuburan. Yang ketiga kata Nabi adalah mabarakul ibil, tempat menderumnya onta. Jadi kita tidak boleh sholat di tempat bekas menderumnya onta, karena itu tempat yang dipakai oleh setan. Itu seperti itu. Jadi 3 tempat ini adalah 3 tempat yang najis, tidak boleh kita beribadah di atasnya. Baik. Selanjutnya, apakah yang disukai oleh setan dari perbuatan manusia? Yaitu duduk-duduk di pinggir jalan dan nongkrong di pasar. Kita sedang berbicara pasar ya, setelah kita pasar ya. Jadi ketika iblis diturunkan di muka bumi, dia meminta kepada Allah, ij'al li majlisan, buatkanlah untukku, kata iblis. Dia memohon kepada Allah majlisan, tempat nongkrong. Nongkrongnya setan itu di mana, Pak? Di pinggir-pinggir jalan itu, Pak. Makanya Nabi katakan, iyyakum wal julusa 'ala turuqat, jauhlah oleh kalian duduk-duduk di jalan. Ya Rasulullah, terkadang kami butuh untuk duduk di situ karena ada urusan. Ya sudah, kata Nabi, kalau kamu tetap ingin duduk di jalan, maka penuhilah hak jalan. Apa di antaranya? Ghaddul basar, tundukkan pandangan. Jadi kalau ada yang lewat, bisa nggak Pak begitu, Pak? Yang kedua, raddus salam, jawablah salam. Ada yang salam, assalamualaikum, ya jangan kesel. Orang salah sendiri duduk di pinggir jalan. Ada yang salam, dan tak disalam tuh orang-orang ini. Ya harus, itu hak jalan. Kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, harus tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada perempuan nggak pakai jilbab, Mbak, berhenti Mbak, pakai jilbabnya. Harus begitu. Siapa nggak duduk di pinggir jalan begitu, Pak? Ada yang boncengan, remaja-remaji itu, berhenti, siapa itu? Adik, coba mana? Adik, bener nggak alamatnya sama nggak? Nggak sama, pulang, kamu pacaran nih pasti lagi. Nah kalau mau tetap duduk di pinggir jalan begitu, ada yang siap? Berat gitu kan. Nah kemudian pasar, ya duduk di pasar. Kenapa dengan pasar, Bapak Ibu sekalian? Karena makrokatus syaitan, peperangan setan itu ada di pasar. Maka sebaik-baik tempat di muka bumi ini masjid, masjid. Dan seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah aswaq, pasar. Ya. Makanya Nabi berpesan kepada kita, jangan kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, keluarnya terakhir kali. Nah, iya, yang penting jangan buka pertama dan tutup terakhir. Jangan silakan, nggak apa-apa. Dikatakan makrokatus syaitan
begini Bapak Ibu sekalian, berbagai macam bentuk kemaksiatan itu ada di pasar. Pertama, istilah bercampurnya laki perempuan ada di mana? Pasar. Di pasar. Yang kedua, tempatnya orang bohong, nipu itu di mana? Pasar. Tempatnya orang yang nyuri timbangan itu di mana? Pasar. Jadi di situ makanya ketika masuk pasar, bacalah doa masuk pasar itu. Justru doa itu keutamaannya luar biasa. Barang siapa nanti dibuka dicari doa masuk pasar itu bagaimana? Kalau kita membaca doa itu ternyata apa? Allah akan memberikan kebaikan untuk kita 1000 kali 1000 kebaikan, 1 juta kebaikan. Dan Allah akan hapus dari kita 1000 kali 1000 dosa. Berarti 1 juta dosa-dosa kita dengan kita membaca doa masuk pasar. Gak usah nanya saya, gak usah dijelaskan sekarang doanya bagaimana. Cari pokoknya. Apalagi ibu-ibu yang sering ke pasar. Gitu ya. Ustaz, kalau ke mall itu kan bukan ke pasar. Sama. Nah, orang yang cari masalah. Kalau bahasa Arabnya itu ini suq benar pasar. Kalau mall itu suqul markazi. Berarti apa? Pusatnya pembelanjaan, pusatnya pasar itu ya mall. Kalau mau tahu mbahnya pasar itu mall. Kok malah kan itu di pasar-pasar yang biasa Ustaz. Kalau di mall kan nggak termasuk, sama itu malah lebih. Nih bapak-bapaknya tanya, lihat ke depan salah, ke bawah salah, nengok kanan juga salah. Itu kalau di mall lah. Ya, lebih bening apa? Lebih bening Pak daripada di pasar Pak. Gitu Bu ya? Nggak tahu ya Bu ya? Ya alhamdulillah. Tapi kawan saya itu Masya Allah Pak, punya istri nggak bisa kena AC. Dia seneng kan suaminya kan? Nggak masuk pasar, mall. Nggak pernah mau ngajak ke mall Pak. Kalau mau ngajak ke mall, nah itu cocok itu. Itu cocok dijadiin istri. Aman belanja kita. Cukup ke warung sebelah saja. Baik, jadi yang dalam poin ini adalah siapa? Yang duduk-duduk di Jalan. dan yang nongkrong di pasar. Dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kita tidak boleh menjadi orang yang pertama kali masuk dan terakhir kali keluar? Karena setan itu akan mengawal seseorang dengan panjinya yang datang ke pasar pertama kali. Jadi dikawal, membawa panji. Nah, kemudian panjinya itu akan ditancapkan di atas toko, di atas warung yang buka pertama kali, tutupnya terakhir kali. Jadi kalau kita bisa melihat nih, apa yang ada di balik alam dunia ini, itu akan terlihat siapa warung-warung, toko-toko yang ditancapkan di atasnya panji-panji setan. Gitu ya. Cuman masalahnya kalau rumah makan itu termasuk pasar atau bukan? Karena ada rumah makan siang malam misalnya. Kapan tutupnya? Nah nanti itu dibahas lah. Itu termasuk pasar apa tidak itu? Yang seperti itu. Baik. Selanjutnya. Perbuatan manusia yang disukai oleh setan adalah makan tidak membaca doa. Padahal jelas Nabi mengatakan, ya gulam samillah. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Satu. Kenapa kita harus membaca doa Bismillah? Membaca doa itu sebelum makan. Karena di saat kita membaca doa tersebut, setan-setan yang ada itu terhalang untuk mengambil bagian dari makanan kita itu. Makanya kalau mau ngerjain setan, minum itu gak usah bismillah. Pertengahan itu baru bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Ternyata apa? Setan akan memuntahkan apa yang dia makan. Ya, nggak boleh disengaja ya. Kalau pas lupa saja. Kalau pas lupa langsung bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Gitu ya. Dan jangan sampai makanan yang ada itu kita makannya dengan tangan kiri, karena makan
dengan tangan kiri itu adalah makannya setan. Gitu. Termasuk diantaranya apa? Ketika makanan itu tercecer, jatuh gitu. Itu kalau Nabi itu beliau ambil yang jatuh itu, beliau bersihkan, beliau makan kembali, dan beliau berpesan kepada kita, janganlah kamu sisakan makanan itu untuk setan. Maka dibiasakan Bapak Ibu sekalian, kalau kita makan itu betul-betul piring kita itu bersih. Makanya Nabi itu sampai dibegini Bu, dilapin begini Bu, kemudian beliau akan bersihkan dari jemari beliau itu. Nah, ya, permasalahan ini permasalahan yang harus kita sering sampaikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin gitu. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena setiap kali pesta kita melihat bagaimana cara makannya orang Islam itu betul-betul ya Allah ya Rabbi, mubazir. Kadang lauk itu cuma ditolak 3 kali udah campain begitu aja. Nasi kan kita itu kan sudah bersama perut kita ini kan tahunan gitu kan. Harusnya seseorang yang mengambil makanan itu kan sudah tahu porsi perutnya gitu. Maksudnya apa? Ya jangan ngambil makanan di luar batas kemampuan perutnya gitu kan. Coba sedih, itu kan cuci-cuci piring itu kalau lihat ya Allah ya Rabbi gitu ya. Tapi beda kalau yang diundang itu para ikhwan yang sering ngaji begini, itu piringnya bersih semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ibu-ibunya sudah bersih belum Bu? Nah, bersih Pak. Ya. Bila perlu kalau suaminya nggak bersih, di ultimatum dikasih peringatan. Kalau masih begini nggak mau masak besok saya, gitu. Biar bersih itu piringnya. Karena ternyata mendidik orang makan bisa bersih itu sulit. Ya. Mau meskipun sudah ngaji juga, masih juga kalau makan itu masih banyak sisa. Gitu ya, masih banyak sisa. Padahal Nabi sudah katakan, pertama, kamu jangan menyisakan untuk setan. Kalau itu disisakan, yang kenyang siapa Bu? Setan, begitu kan. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh menyisakan makanan itu? Karena kita itu tidak tahu di mana barokahnya makanan itu, letaknya di mana. Maka Nabi mengatakan al-barakatu fi wasatit ta'am. Berkah makanan itu ada di tengah. Kalau kalian makan itu adabnya ternyata kalau kita makan itu dari pinggir dulu Bu, baru ke tengah. Cuman kita ini kalau makan bubur ayam gimana? Diaduk-aduk. Makan mie ayam gimana? Diaduk. Gitu ya. Tapi pada intinya yang tengah ini jangan sampai terlewat karena barokahnya ada di tengah itu. Nah kalau kita sisakan jangan berkah makan itulah yang kita tidak makan tersebut. Nah ini, jadi siapa saja yang makan tidak membaca bismillah, makan dengan tangan kirinya itu sangat dicintai oleh setan. Ustaz, kalau makan bakso kan kadang kirinya megang kerupuk gimana? Kalau sebatas memegang nggak masalah Bu. Tapi pas eksekusi masuk mulutnya, tolong tangan kanan mengambil perannya. Itu kok susah amat loh. Ustaz kan ada sendok, ada garpu, kan gitu toh, seringnya kan alasan. Ini kalau kita lihat orang ya kanannya oke, kirinya kan oke gitu kan. Nggak apa-apa, garpunya dipegang tangan kiri, tapi pas mau masuk mulut tangan kanan ambil alih, kan begitu. Kalau bakwan sama cabai gimana Ustaz? Orang kayak gitu aja kok susah. Ya tinggal mau cabainya dulu atau bakwannya dulu, bikin dulu udah lah. Masukin aja ke bakwan. Oh bakwannya dulu gitu kan. Nah baru setelah itu cabai. Sudah ya jangan begini-begini. Aduh. Jadi gini Bu. Ini hadis yang sering saya angkat itu kan begini. Nabi kan pernah melihat ada seseorang itu makan dengan tangan kiri, kan ditegur. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Maka orang tadi itu bilang apa? La astadi, saya tidak bisa. Nah saat itu Nabi melihat tangan kanannya ada untuk bisa digerakkan. Nabi pun marah, Nabi berkata, lasta
sekali-kali kamu tidak bisa makan dengan tangan kananmu, fama rafa'a ilal kibar. Karena tidaklah seseorang terhalang untuk bisa makan dengan tangan kanannya, melainkan disebabkan karena apa, Bu? Kesombongan. Ayo, yang masih makan dengan tangan kiri sombong. Kalau merokok itu Sombong. Apalagi berhenti depan warung, buka showcase, diambil minuman apa itu, ceklak langsung pakai tangan kirinya berdiri. Wah, kayaknya surga di depan mata. Nah, itu banyak itu. Siapa itu yang sering kehausan di pinggir jalan itu? Baik, selanjutnya apa yang disukai oleh setan dari perbuatan manusia adalah meminum yang memabukkan. Berarti minum khamar. Dan itu betul-betul ditarget juga oleh setan. Karena khamar itu dikatakan ummul khaba'is, induk dari sebuah keburukan itu ya minum khamar. Tidak sedikit orang yang sudah mabuk itu dia akan melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Benar apa tidak? Nah, kan pernah ada kisah tuh ya, seseorang disuruh milih 3 perbuatan dosa. Pertama, dia minum khamar. Yang kedua, menzinai perempuan yang ada depannya. Yang ketiga, membunuh anak kecil. Saat itu dia berhitung dengan akal pikiran dia lah ya. Dia timbang-timbang, kayaknya dosa yang paling ringan yang mana? Minum khamar. Tapi setelah dia minum itu khamar, dia mabuk, lihat perempuan, digarap. Setelah dia melakukan itu, dia lihat anak kecil. Waduh, ini anak kecil nanti akan ngadu ke sana kemari dan sebagainya. Akhirnya dia bunuh dengan khamar. Dia lakukan kemaksiatan yang lainnya. Jadi khamar ini sebagai ummul khaba'is. Dan kalau sudah minum khamar, coba di kampung-kampung itu banyak orang yang rusuk, nujah itu gara-gara kondisinya lagi mabok. Dan gak sedikit suami nampar istri juga lagi-lagi keadaannya dalam kondisi mabok. Lagi-lagi mabok ini menjadi masalah. Kemudian selanjutnya yang disukai oleh iblis atau setan adalah bernyanyi. Oh, ibu yang masih karaokean. Dalam surat Luqman ayat 6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Dan di antara manusia ada yang menjadikan perkataan kosong itu sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Lahwal hadis di sini sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan wallahi huwa al-ghina. Demi Allah, yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah nyanyian. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menjelaskan demikian, Bapak Ibu sekalian. Kalau manusia itu sholat, itu kan ada muazzinnya, ada imamnya, ada makmumnya. Ternyata setan pun juga sholat. Mereka ada muazzinnya, ada imamnya, juga ada makmumnya. Nah, ketika ditanya siapa muazzin sholatnya setan, ternyata muazzinnya itu yang membunyikan alat-alat musik itu. Itu menurut beliau, dengan diperdengarkan suara musik, orang-orang pada datang apa tidak? Berdiri, benar kan manggil. Kemudian ditanya siapa imamnya? Imamnya adalah biduan itu, yang jogetannya diikuti oleh makmumnya. Dan ketika ditanya makmumnya siapa, yaitu para penonton yang bertepuk tangan dan bersiul. Itulah sholatnya ibu-ibu yang ngomong ya. Ini redaksi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin terlalu menghukumi yang begini-beginilah. Tapi pada intinya saya ingin memberikan pesan, tolong ya, kita yang sekarang ini sudah di umur berapa ini, tolong
jaga akhir kehidupannya. Jangan sampai kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang gak baik gitu. Kenapa? Karena kullu insani mata ala ma asya'alai. Karena seseorang itu akan meninggal dunia sesuai dengan kebiasaannya. Jadi ibu-ibu kalau kebiasaannya nyanyi, goreng ikan gitu ya, sambil ngepel juga begitu, sambil nyetrika juga seperti itu ya. Bahkan semua aktivitas dia iringi dengan nyanyi. Nanti kalau terpleset jatuh bukan la ilaha illallah, itu nanti bunyi nyanyian itu gitu loh. Jadi sudah gak usah neko-neko lagi, apalagi naik ke atas panggung pula. Udah tua bu, sadar gitu ya. Cuma takutnya satu, naik tangga kepleset jatuh, mati gitu. Atau pas lagi bapak-bapaknya nyamper sama biduan, mati gitu, jantungan di saat itu. Keren gak? Anaknya bilang, mau tau gak bapak kita dulu matinya lagi ngapain? Dan nyamper sama biduan. Cucunya ngomong juga, mau tau gak kakek kita dulu? Kakek kita dulu tuh matinya lagi asik joget sama biduan. Astagfirullah. Coba Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya mungkin sebagian pemateri ada yang membolehkan musik nyanyian. Sebenarnya kalau nyanyian itu boleh Bu, tapi yang dimaksud sini adalah nyanyian yang lirik-liriknya bagus dan tidak diiringi dengan musik. Ya, yang dilarang itu kan ketika ada musiknya. Ya, makanya Nabi mengatakan ayakunan nabi ummati qaumun yastahilul khira wal khaira wal khamra wal ma'asi. Ya, akan ada pada umatku suatu kaum yang menghalalkan pertama perzinahan, yang kedua sutra, yang ketiga khamar, yang keempat ma'azif, alat-alat musik. 4 imam mazhab sepakat akan keharaman musik. Itu seperti itu. Baik, nanti silakan dipikir-pikir di rumah. Pokoknya begitu Pak. Selanjutnya yang disukai oleh iblis dan setan adalah memajang gambar bernyawa di dalam rumah. Bapak Ibu sekalian, sudah umur berapa sih? 60-an kan? Ke atas kan? Sudah Pak, sudah tidak butuh lagi eksistensi lah. Nggak perlu lagi itu butuh nikahnya. Oh sekarang aja udah peot. Kayaknya masih bangga ingin bernostalgia dengan gambar-gambar pengantinnya dulu, gambar pas wisudanya dulu. Sudah itu turunkan. Itu penyebab malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita. Innal malaika la tadkhulu buyutan fiha surah. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada gambar yang bernyawa. Nanti kalau cucuku nggak bisa lihat saya, gimana nggak kenal saya? Banyak cara itu, gitu ya. Kalau mau punya foto silahkan dicetak, taruh di album, taruh di lemari. Kalau pas pengen lihat buka silahkan, tapi jangan dipajang Pak. Nanti bisa dibaca itu dalam buku bagaimana jerat-jerat setan ya, di dalam rumah itu. Itu ternyata tempat paling favorit untuk mereka nongkrong di rumah kita itu Bu, itu gambar-gambar bernyawa itu. Termasuk patung-patung yang wujudnya jelas, ada matanya, ada hidungnya. Itu dia akan bercokol di situ setan-setan ini. Makanya tim ruqyah itu kalau mau meruqyah di rumah seseorang, itu pasti syarat pertamanya apa? Kalau ada gambar-gambar yang dipajang harus suruh diturunkan. Karena bacaan Quran saja kurang berpengaruh kalau ada gambar-gambar bernyawa itu. Sampai segitu. Ya, jadi tolong
diturunkan. Kayaknya nggak enak bisa ditinggal, alasan aja. Terus-terusan begitu kan. Karena saya juga kaget pernah masuk kamar seseorang tuh gambar pemain bola itu segede dinding gitu. Mungkin dia sangat mengidolakan mungkin ya, tapi itu kan terlalu berlebihan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang disukai oleh setan adalah menjadi dukun. Dukun itu budaknya setan. Mungkin sampai di situ dulu. Silahkan, ada waktu kurang lebih 7 menit lah ya untuk tanya jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ini materinya. Yang saya tanyakan hubungan dengan makan minum secara Islami. Ya. Tadi kan katakan minum dengan tangan kanan, makan duduk. Nah, bagaimana tuh Pak Ustaz? Kalau minum dengan tangan kita makan tangan kanan kan kotor. Nah, yang kedua makan berdiri seperti pesta itu kan tidak cukup kursi. Kadang-kadang walaupun cukup kursi mengambil podokan senang berdiri daripada duduk. Nah itu gimana? Baik. Ketika makan pas minum tangan kotor gitu ya. Akhirnya pakai tangan kiri. Itu apakah diperbolehkan? Tetap tidak diperbolehkan. Jadi kalau bisa tetap yang mengambil peran itu tangan kanannya meskipun dibantu dengan tangan kiri. Itu seperti itu. Satu. Yang kedua, bagaimana ini juga perlu dikritik itu Pak. Orang Islam buat pesta tapi modelnya tidak ada tempat duduk, standing up party. Ini kalau orang Islam yang mengadakan begitu, ini mengikuti caranya siapa gitu? Dan tujuannya apa? Kok sampai orang mau makan gak difasilitasi kursi? Apalagi yang datang Pak Kiai pakai peci putih gitu, makan sambil berdiri kan difoto kan viral kan di video ini begitu kan. Jadi tolonglah jangan seperti itu ya, tolong jangan seperti itu. Jadi tetap bagaimana usahakan kita makan, minum, duduk. Kecuali kalau minum, memang ada hadis yang membolehkan kita sambil berdiri. Terlebih minum apa? Air zam-zam. Itu perintahnya berdiri sambil menghadap Ka'bah kemudian berdoa. Nah itu ada khusus pembolehan. Tapi kalau makan memang harus tetap duduk. Dan nggak boleh makan itu sambil bersandar apa namanya? Bukan nyender begini sebenarnya. Jadi kalau orang Arab itu muttaqian ala arikati, dengan bersandar itu maksudnya dia tidur miring, di sini ada bantalnya. Nah ini sambil makan begini, itu yang nggak boleh. Itu yang dimaksud, bukan bersandar begini. Ya, bukan bersandar, di belakangnya ada kursi gitu. Oke, ada lagi silakan. Ya, silakan. Ya. Tiblu itu rebana. Tahu rebana? Rebana. Tapi jangan dikombinasikan dengan instrumen-instrumen yang lain begitu kan. Ya murni rebana saja. Ya ini rebana, tapi di situ ada piano ya sama saja. Di situ rebana, tapi ada apa? Jeng-jeng itu sama aja, itu nggak boleh. Jadi rebana saja. Dan rebana itu di dalam Islam itu hanya boleh dimainkan oleh para perempuan. Bapak-bapak yang nggak boleh, mas-mas yang nggak boleh main rebana. Kenapa laki-laki itu nggak boleh main rebana? Karena laki-laki itu di dalam Islam tugasnya apa? Memanah, berkuda, gitu kan? Ya, berjihad. Ini suruh neng apa itu? Apalagi suruh gitar, laki-laki gitar jeng. Itu bukan laki-laki yang begitu itu. Laki-laki itu berjihad, laki-laki itu berkuda, berenang, nah, itu laki-laki. Gitu Bu ya. Jadi kalau ibu mau tahu laki-laki sejati itu yang begitu. Jadi kalau yang nyanyi gitar itu bukan lelaki sejati. Gitu. Sebagaimana
laki-laki kok nggak ngopi itu ya bukan laki-laki kan gitu. Gitu ya Mas Anggoro ya. Bawa kopi ya. Masya Allah. Terakhir mungkin kalau ada cukup mudah-mudahan bermanfaat. Oh 25 orang baik. Oh buat bapak. Baik. Ya pasangan suami istri supaya bercerai ya silakan benar. Ini mulai dulu. Bapak-bapaknya lagi. Baik. Ini yang muda Pak. Ini yang muda pertanyaannya. Siapakah nama setan yang mengganggu suami istri di rumah? Nah, yang tengah. Ya, benar. Setan siapa Pak? Dasif, benar. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya lagi? Ya, bapaknya lagi. Ayo, bingung tunjuk-tunjuk. Baik. Di antara perbuatan yang disukai oleh setan adalah duduk-duduk di pinggir jalan. Jelaskan hak-hak untuk orang yang duduk di jalan itu. Nah, silakan. Pertama, jawab salam. Ya, Kedua, kedudukan pasangan. ya. Tiga, berma'ruf nahi munkar. Ya, baik, benar. Sudah 3. 2 lagi. Ya, 2 lagi. Nanti yang ibunya beliau nanya. Saya isi dulu. Baik, kenapa pasar menjadi tempat seburuk-buruk tempat di muka bumi ini? Ayo, katakan. Nah, belakang. Nah, betul. Karena dilarang oleh Allah. Yang lain bisa. Selain itu Pak, ada nggak? Tempat penjual beli pengasian Pak. Ya, banyak kemaksiatan di dalamnya. Di antaranya apa Pak? Timbangan, apa namanya? Tidak ada timbangan. Baik, benar. Terakhir. Siapa pemateri kajian duha minggu depan? Tebak aja. Ayo, bapak-bapaknya. Gak ada yang tahu. Minggu depan kajian. Nah, silakan. Besar? Bener Pak? Ya. Berarti perhatian dengan jadwal. Mungkin demikian saya isi dulu karena saya ada acara yang dilanjutkan teman-teman. Ibu Animar nomor 95. 95 Ibu Julian. Ibu Julian mana Ibu Julian? Bu Animar, Bu Julian. Dia maju Bu ya. Maju. Nomor yang ketiga 29. 29. Ibu Sumartini. Bu Sumartini, silakan maju Bu. Nomor keempat 99. 99. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Ibu Wagina. Ibu Wagina. Ibu Wagina. Yang kelima nomor 66. Ibu Animar tadi, Ibu Animar. Ibu Animar, maju ke depan dulu. 66. Ibu Era. Ibu Era. Yang ketujuh nomor 16. 16. Ibu Marnis. Ibu Marnis. Kedelapan nomor 88. Ibu Marnis. Ibu Maida. Ibu Maida. 9 nomor 31. Ibu Unides. Yes, yang ke-10 nomor 107. 107.